Pemirsa, sejumlah kendaraan hangus terlihat di Israel akibat pecahan rudal Iran. Ya, pecahan rudal Iran ini juga berdampak ke sejumlah kota lainnya. Beberapa mobil hangus terbakar di sebuah lingkungan di Israel Tengah setelah pecahan rudal Iran menghantam daerah tersebut. Kendaraan-kendaraan hangus terbakar hingga tinggal kerangka, tanah yang gosong dan puing-puing berserakan di jalan. Sementara pihak berwenang bergegas membersihkan puing-puing dan memindahkan mobil yang rusak dari lokasi kejadian. Meskipun terjadi kerusakan, tidak ada laporan cedera serius di lokasi kejadian. Serangan itu terjadi di tengah laporan tentang beberapa salvo rudal yang diluncurkan ke arah Israel Tengah pada Kamis pagi. Dampak juga tercatat di Kafir Qasim, Tel Aviv, Petah Tikva, dan Haifa. 9 orang terluka di seluruh Israel dan tepi barat selama serangan tersebut yang dilaporkan melibatkan amunisi tandan yang menyebarkan amunisi kecil ke area yang luas. Warga Israel di bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. The area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen this save lives time. Pemirsa, di tengah saling serang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, burung gagak selimuti langit Tel Aviv. Pemirsa, langit Tel Aviv tiba-tiba dipenuhi burung gagak sejak kemarin. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, kawanan burung gagak ini mengitari gedung-gedung tinggi termasuk Menara Azrieli. Sejumlah ahli menilai hal ini wajar karena burung gagak sangat umum di Israel. Perilaku gagak yang terbang dalam jumlah besar memang biasa terjadi pada bulan Maret dan juga terkait dengan perilaku musiman. Pemirsa, Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. الهجمات تمثل استخداما غير مشروع للقوة بما يتعارض مع أحكام ميثاق. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan juga serangan yang dilancarkan Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan juga Rusia. Kedua negara ini juga tegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets
for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict to give life to their malevolent narratives, to draw a wedge between us, and to weaken. Pemirsa, Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, akibat ketegangan di Timur Tengah, sejumlah negara mengalami kenaikan harga BBM. Selain itu, pom bensin juga dipenuhi oleh kendaraan yang mengantri. Coba kita lihat sekarang harga isi bensin di Australia itu naik seberapa banyak imbas konflik yang lagi terjadi sekarang. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin. Akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah, kelangkaan BBM terjadi di Australia. Ini tuh buat harga yang 98 sama 95 ini. Tapi sekarang malah ini jadi harga yang paling murah. Kita isi sekitar hampir 20 liter dan bayarnya itu di 30. Seorang diaspora menceritakan pengalamannya membeli bensin dengan harga yang meroket. Kalian lihat ini tuh harga bensinnya sekarang segini. Dulu tuh ini kayak sekitar mungkin $1,6 ya per liter. Harga yang paling murah. Video yang diunggah oleh @Kira Graciela tersebut menunjukkan untuk 20 liter bahan bakar dikenakan harga sebesar $37 atau sama dengan 400 ribuan rupiah. Semoga dunia baik-baik aja ya. Kalian juga semoga dimanapun itu stay safe ya. New Zealand kena dampak perang Iran dan Amerika juga sampai suami bule stok bensin di rumah. Nengok nih yang antri seberapa panjang untuk isi minyak doang. Semua orang itu panik. Hal serupa juga terjadi di Selandia Baru. Mobil mengantri di pom bensin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Semua orang itu panik isiin minyaknya dan harga. Diaspora dengan nama The Gibson Family menceritakan suaminya yang merupakan warga negara setempat harus membawa 3 jerigen untuk memenuhi kebutuhannya. Dan gitu, jadi isi minyaknya 3 dragon penuh ini. Dan ini dragonnya 3 biji doang. Tempatnya doang itu di harga 500. Dalam video tersebut juga disebutkan 1 liter bahan bakar dikenakan harga hingga $3 atau 30.000 rupiah. 200-an ribu. Bensin 1 galon $399. Kemarin $349. Mantap. $399 1 galon, bro. Bensin. Hai. Sementara itu, konten kreator bernama Eva Menak yang merupakan diaspora di Amerika Serikat juga menggugah kenaikan harga bahan bakar di Amerika. Ia menyebutkan harga bahan bakar mencapai $3,99 atau setara $68.000. Hai. I just stopped at the petrol station or gas station in Thailand and we can't get any. There is no diesel. Some petrol stations along the way have had massive queues and then others nothing because there is nothing there to get. Sementara itu, seorang warga di Thailand melalui akun media sosialnya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari BBM. Ia bahkan harus mencari di lebih dari 20 pom bensin. Hey, here we go. Maximum 3,000 baht. It's maximum 3,000 baht. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memperingatkan perang di Iran telah meluas menjadi krisis global. Ia mendesak agar kekerasan oleh Israel segera dihentikan demi menjaga perdamaian regional dan juga kemanusiaan. Son 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı
ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum. Pemirsa, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyampaikan kritik keras terkait konflik Amerika Serikat Israel di Iran. Ia menyebut perang Amerika Serikat terhadap Iran merupakan pelanggaran hukum internasional. Foreign policy does not become more convincing simply because we refuse to call a violation of international law a violation of international law. We had to grapple with this during the Gaza war, and we must grapple with it in the Iran war as well. For, in my view, this war is a violation of international law. There is little doubt that, in any case, the justification of an imminent attack on the US does not hold water. This view also appears to be held by some within the US intelligence community. This war is also, please forgive me for saying so as someone directly involved, a politically disastrous mistake. Ist zudem ein politisch verhängnisvoller Fehler. And that's what frustrates me the most, a truly avoidable, unnecessary war, if its goal was to stop Iran from developing.